Halo pejuang PTN 2023, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Wah, bagaimana nih persiapannya? Ternyata nggak kerasa ya SNBP semakin dekat. Pasti rasanya kayak masih nggak nyangka ya. Bentar lagi udah nggak jadi siswa nih, melainkan mahasiswa, amin. Ngomong-ngomong soal SNBP ini kan menggunakan seleksi prestasi dengan penilaian aspek utamanya nilai rapor. Kalian tuh bingung nggak sih mau milih jurusan apa? Terus gimana cara ngitung nilai rapornya? Dan yang paling penting gimana caranya membaca dan menganalisis nilai rapor kalian supaya memiliki peluang lolos SNBP 2023 yang lebih besar. Kalau kalian memiliki kerisauan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tenang aja ya. Kalian menemukan video yang tepat, karena di video kali ini aku akan bahas itu semua. Oke, yuk simak pembahasannya. Trik memilih, mengurutkan jurusan, dan analisis peluang nilai rapor untuk SNBP 2023. Yang pertama, trik memilih jurusan. Memilih jurusan bukanlah hal yang mudah, karena jurusan yang dipilih ini bisa dikatakan memiliki sumbangsih untuk membentuk akan jadi seperti apakah kalian nanti. Maka dari itu, sebelum memutuskan jurusan apa yang akan kalian ambil, perhatikan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, minat. Pastikan jurusan yang kalian ambil memang berasal dari keinginan kalian sendiri. Apalagi sekarang diberi kebijakan bebas memilih jurusan tanpa ada sekat antara anak IPA harus memilih jurusan Saintek, anak IPS dan Bahasa harus memilih jurusan Sosum. Dengan adanya kebebasan itu memberikan ruang yang luas untuk kalian memilih jurusan berdasarkan keinginan kalian. Oleh karena itu, pastikan kalian memilih jurusan yang kalian idam-idamkan, bukan merupakan hasil paksaan orang tua, saudara, guru, atau sekedar ikut-ikutan teman saja. Jika kalian merasa orang-orang di sekeliling kalian memberikan tekanan untuk mengambil salah satu jurusan yang sebenarnya kalian itu tidak ingin mengambil itu, maka pertahankanlah keinginan kalian. Namun, untuk melakukannya, kalian harus memiliki alasan yang jelas. Yakinkan kepada mereka bahwa kalian punya keinginan dan buktikan bahwa kalian bisa dipercaya. Kuliah akan memakan waktu yang tidak sebentar. Kuliah juga memerlukan effort yang besar untuk bisa menyelesaikannya. Di pertengahan semester, kalian mungkin akan menghadapi banyak hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Mulai dari tugas yang banyak, persaingan yang semakin ketat, organisasi yang mungkin mengalami banyak masalah, serta hubungan pertemanan yang cukup keras jika dibanding masa-masa sekolah dulu. Kalian juga perlu tahu jika tekanan selama kuliah itu tidak hanya berasal dari tugas saja, melainkan dari beberapa hal yang sudah aku sebutkan tadi. Oleh karena itu, pastikan kalian menentukan jurusan yang tepat, yang memang kalian tertarik untuk mempelajarinya, yang kalian benar-benar ingin menjadi seorang ahli dari ilmu yang kalian pelajari di jurusan tersebut, karena ketika kalian berada di fase yang sangat lelah menghadapi tekanan yang tadi udah aku sebutkan, kalian akan bisa bertahan dengan waras karena rasa cinta. Rasa cinta terhadap ilmu yang sedang kalian pelajari, rasa cinta kepada jurusan kalian, dan rasa cinta akan kebahagiaan saat kalian mengenakan toga di wisuda nanti. Di sisi lain, dalam memilih jurusan, kalian juga bisa mempertimbangkan bakat kalian. Untuk mengetahui bakat, coba tanyakan kepada diri kalian sendiri. Hal apa atau kegiatan apa yang paling mendefinisikan diri kalian, yang paling kalian sukai, dan yang paling membuat nyaman ketika kalian melakukannya. Apakah menghitung angka-angka, berdebat, berpidato, main basket, bermain alat musik, memasak, mengobati luka orang lain, atau malah baris berbaris? Jika kalian sudah memiliki jawaban atas pertanyaan itu, kemungkinan itulah bakat kalian. Setelah itu, silahkan cari jurusan yang mempelajari atau banyak berkaitan dengan bakat kalian tadi. Setelah menemukan jurusan-jurusan yang dipilih, komunikasikanlah dengan orang tua dan guru BK di sekolah untuk menentukan perguruan tinggi mana yang bisa kalian pilih. Ini penting dilakukan karena percaya atau tidak, restu orang tua itu akan mempermudah jalan kalian. Pastikan juga dalam menyampaikannya, kalian memiliki alasan yang jelas dan tentunya dengan bahasa yang baik. Yang kedua, trik mengurutkan jurusan. Sebelum mengurutkan pilihan jurusan, kalian harus paham terlebih dahulu ketentuannya. Nah, untuk SNBP 2023 ini, memiliki ketentuan bahwa peserta diperbolehkan memilih satu jurusan saja. Lalu, peserta juga diperbolehkan memilih maksimal 2 jurusan, yang keduanya di salah satu PTN maupun dari PTN yang berbeda. Jika memilih 2 jurusan, maka ada syaratnya, yakni salah satu PTN yang dipilih berasal dari provinsi yang sama dengan asal sekolah kalian. Jadi misalnya sekolah kalian ada di Provinsi Jawa Tengah, maka kalian boleh memilih jurusan yang ada di UNS Surakarta, Jawa Tengah, serta UGM yang berprovinsi di DIY.
Atau kalian juga bisa memilih 2 PTN yang sama-sama berasal dari provinsi yang sama dengan asal sekolah kalian. Seperti misalnya, memilih Undip di Semarang dan juga UNS di Surakarta. Nah, itu contohnya ya. Hal lain yang penting juga diperhatikan dalam mengurutkan jurusan ialah akreditasi jurusan dan juga akreditasi perguruan tingginya. Pastikan jurusan yang kalian tempatkan di urutan pertama memiliki akreditasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurusan dan PTN yang kalian tempatkan di pilihan kedua. Untuk bisa mengetahui akreditasinya, kalian bisa mengunjungi website perguruan tinggi tujuan, lalu mencari menu program studi atau jurusan. Di situ akan tertera informasi akreditasi jurusannya. Bagaimana kalau misalnya kedua jurusan dan PTN yang kalian pilih itu memiliki akreditasi yang sama? Misalnya sama-sama A. Nah, kalau begitu bagaimana mengurutkannya? Caranya dengan mempertimbangkan mana yang jadi prioritas kalian. Dari kedua jurusan itu, mana yang paling ingin kalian lolos? Jika sudah mendapatkan jawabannya, tempatkan jurusan prioritas kalian di urutan pertama. Yang ketiga yakni trik menganalisis nilai rapor supaya peluang lolos SNBP semakin besar. Untuk menganalisis nilai rapor, hal pertama yang harus kalian siapkan adalah daftar nilai rapor kalian. Bagi yang berasal dari SMA, SMK, dan MA, siapkan daftar nilai rapor pengetahuan kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Buatlah daftar tabel dengan kolom-kolom seperti ini. Jika sudah, isikan pada kolom sesuai dengan mata pelajaran dan semesternya masing-masing. Carilah 2 nilai rata-rata mata pelajaran yang setiap semesternya mengalami kenaikan yang paling stabil. Apabila hanya menemukan 1, tidak apa-apa. Seandainya pakai tabel kalian tuh bingung menemukan nilai tertingginya, kalian bisa mencobanya menggunakan grafik seperti ini. Kalau sudah menemukan, simpan dulu ya. Kemudian buka daftar pembobotan nilai dari Kemdikbud ini. Filenya nanti akan aku cantumin di kolom deskripsi sehingga kalian bisa langsung mengunjunginya. Setelah membuka daftar pembobotan nilai ini, silahkan lihat kolom mata pelajaran pendukung program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah kalian. Lihat bawahnya, kalian masuk dalam jurusan apa di sekolah kalian? Apakah IPS, IPA, atau bahasa? Setelah itu, cari tulisan mata pelajaran yang tadi merupakan mata pelajaran dengan rata-rata paling tinggi dan stabil. Setelah menemukan, geser ke kiri, dan lihatlah kelompok program studi yang satu baris dengan mata pelajaran pendukung tadi. Kalian bisa menjadikan jurusan tersebut sebagai jurusan yang kalian pilih di SNBP nanti. Karena jika kalian memilih jurusan itu, kalian sudah tahu dan memiliki mata pelajaran pendukung dengan nilai yang paling baik di rapor kalian. Sehingga, peluang mengumpulkan skor di SNBP juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan peserta lain yang hanya memilih jurusan tanpa memperhatikan nilai pembobotan ini. Untuk memperbesar peluang lolos SNBP, kalian juga bisa melampirkan sertifikat atau piagam yang kalian miliki selama menjadi siswa di tingkat SMA, SMK, atau MA, dengan syarat minimal kejuaraan tingkat kabupaten, memiliki nomor sertifikat, dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Dinas Pendidikan, dengan tanda tangan pejabat dan stempel basah lembaga resmi. Jika piagam atau sertifikat itu tidak linear dengan jurusan yang kalian ambil, tidak apa-apa dilampirkan saja, karena kepemilikan sertifikat itu akan menambah skor kalian dalam pemeringkatan SNBP di kampus tujuan. Selain itu, untuk peserta yang memiliki program studi yang masuk dalam rumpun atau fakultas seni dan olahraga, diharapkan melampirkan portofolio atau karya pendukung. Jenis portofolio ini dapat dilihat pada kolom portofolio di website pendaftaran SNBP besok. Selanjutnya, kalian juga bisa mempertimbangkan perguruan tinggi yang setiap tahunnya menerima banyak alumni dari sekolah kalian lewat jalur prestasi. Itu memang bukan faktor utama yang harus dipertimbangkan, melainkan sebagai referensi saja. Barangkali kalian juga akan dipilih lolos seperti kakak alumni kalian. Namun, jangan lupakan aspek-aspek tadi yang sudah aku sampaikan ya. Semangat untuk kalian, jaga kesehatan dan cobalah untuk selalu menikmati proses ini dengan senyuman. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Cukup sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, aku mohon maaf. Apabila ada yang bingung atau kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa DM ke IG aku. Terima kasih sudah menyimak pembahasannya.